Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Dalam Injil hari ini kita mendengar kisah penyembuhan Yesus atas seorang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang temannya dari atas atap. Ini adalah suatu mukjizat. Apa yang lalu kita bisa pelajari dari peristiwa mukjizat ini? Yang pertama, pernah beberapa kali orang muda Katolik OMK bertanya kepada saya, "Romo, saya tidak dapat pacar. Kok saya ini sudah rajin misa, sudah rajin novena, rosario, dan lain sebagainya, memohon supaya mendapatkan pasangan, mendapatkan jodoh, tapi kok belum dapat. Tuhan sepertinya tidak mengabulkan doa-doa saya." Lalu kepada mereka yang menanyakan demikian, saya bertanya balik, apakah kamu rajin atau tidak mengikuti kegiatan-kegiatan orang muda di gereja? Biasanya mereka menjawab, "Ya, jarang sih Romo." Bahkan beberapa di antaranya mengatakan, "Tidak pernah Romo. Saya itu kalau ke gereja cuma ketika hari Minggu, selesai misa langsung pulang. Tidak pernah bersosialisasi, tidak pernah ikut acara-acara OMK, dan lain sebagainya. Jadi sekedar datang untuk misa lalu pulang saja setiap hari Minggu." Lalu saya segera menemukan alasan kenapa orang-orang ini tidak kunjung mendapatkan pacar alias gebetan. Rupanya banyak orang ingin memperoleh atau menemukan tanpa mencari. Banyak orang hanya fokus untuk berdoa tetapi tidak berusaha. Saudara-saudari, poin pertama yang bisa kita pelajari dari penyembuhan orang lumpuh ini adalah bahwa ternyata mukjizat itu hanya memperlengkapi usaha manusia dan tidak pernah menggantikannya sama sekali. Artinya apa? Kalau kita cermati setiap peristiwa mukjizat yang Yesus buat itu selalu diawali oleh adanya usaha manusia terlebih dahulu. Mukjizat itu melengkapi atau menyempurnakan usaha manusia. Saya yakin Tuhan pun enggan atau mungkin malas untuk menolong manusia, kita hambanya yang hanya berpangku tangan berpasrah kepadanya tanpa berusaha sama sekali. Orang lumpuh ini bisa sembuh karena dikatakan di dalam Injil, Yesus tergerak melihat iman mereka. Mereka menunjukkan iman dan kepercayaan luar biasa dan juga kreativitas yang sangat hebat. Karena orang lumpuh ini mustahil untuk mendekati Yesus, maka teman-temannya itu melubangi atap, lalu menggotong temannya yang lumpuh itu ke hadapan Yesus. Persis di hadapan Yesus di dalam rumah. Jadi mereka itu kreatif, penuh dengan usaha, dan juga penuh iman. Inilah yang menyebabkan mukjizat terjadi atas orang lumpuh ini. Lalu poin kedua, saudara-saudari, mukjizat ini juga menunjukkan satu unsur yang khas, yang tidak terdapat di dalam kisah-kisah mukjizat lainnya. Kalau kita bicara soal iman dan juga soal usaha, kisah mukjizat lainnya juga mengandung kedua unsur ini. Tetapi poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah ada satu unsur yang khas di dalam kisah penyembuhan orang lumpuh ini, yakni aspek komunal. Jadi iman itu supaya sungguh berdaya untuk menyembuhkan dan menyelamatkan, harus dihidupi bukan hanya secara personal, tetapi juga secara komunal, bersama-sama. Maka sungguh indah dan luar biasa kalau kita bisa merayakan Ekaristi bersama-sama seperti pada pagi hari ini. Tidak ada seorang pun bisa sampai ke surga hanya seorang diri, atau hanya dengan usahanya pribadi. Kita harus hidup bersama-sama dengan yang lain, saling menolong, saling mengasihi, saling mendoakan. Inilah yang membuat mukjizat-mukjizat terjadi di dalam hidup kita, sebagaimana orang lumpuh yang ditopang oleh teman-temannya menuju kepada Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, mukjizat terjadi karena iman itu dihidupi secara personal atau pribadi, tetapi juga secara komunal atau bersama-sama dengan umat beriman yang lain. Lalu poin ketiga, saudara-saudari, baik juga bagi kita untuk merenungkan kenapa Tuhan Yesus mengatakan kepada orang lumpuh itu
dosamu sudah diampuni. Yesus tidak mengatakan penyakitmu sudah disembuhkan, tetapi dosamu sudah diampuni. Karena ternyata saudara-saudari, di dalam tradisi Yahudi pada saat Yesus dulu, ada kepercayaan bahwa sakit penyakit itu disebabkan oleh karena dosa manusia. Walaupun tentunya tidak semua penyakit disebabkan oleh dosa, tetapi secara umum orang berpikir bahwa kalau ada orang sakit, termasuk orang lumpuh, berarti dia banyak dosanya. Dengan mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita pada pagi ini. Jika kita menghadapi suatu masalah, selesaikanlah sampai ke akar-akarnya. Dosa adalah akar atau penyebab dari sakit penyakit manusia dalam paradigma orang Yahudi zaman dahulu. Maka Yesus mengajarkan kepada kita kalau mau menyembuhkan penyakit atau menyelesaikan masalah apapun juga, selesaikanlah sampai ke akar-akarnya, jangan hanya sampai pada permukaannya saja. Ada orang yang stres, migrain, kolesterol, diabetes, dan lain sebagainya. Setelah berobat, penyakitnya sudah sembuh, tapi kumat lagi. Tapi kemudian ketika dia pindah tempat kerja, dia tidak lagi terserang penyakit apapun, sehat walafiat. Rupanya akar dari penyakitnya adalah stres di tempat kerjanya. Jadi kalau mau sembuh total, ya harus pindah, begitu. Yesus mengajarkan kepada kita hari ini, carilah akar terdalam dari setiap permasalahan. Maka Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni, supaya kamu tidak lagi sakit-sakitan. Semoga kita pun dapat menjadi seperti Yesus, yang selalu berusaha mencari akar permasalahan terdalam dan menyelesaikannya. Tuhan memberkati. Amin.